Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ilma Prianti dengan NIM L0211810818 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan membahas artikel mengenai sampah plastik dengan judul Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga, Praktik dan Tantangannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian pendahuluan artikel ini. Peningkatan timbunan sampah, khususnya sampah plastik, merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Plastik tidak mudah lapuk, ringan, anti karat, dan murah, sehingga masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Salatiga. Persoalannya, selain non-biodegradable, plastik dapat mencemari tanah dan air karena mengandung bahan-bahan berbahaya seperti hidrokarbon aromatik, ftalat, dan organoklorin. Saat ini, upaya pengolahan sampah di Salatiga lebih diarahkan pada sistem kumpul angkut buang, pengolahan, dan penimbunan. Pengurangan konsumsi plastik masih harus berhadapan dengan aspek sosial budaya masyarakat yang belum dapat beralih dari plastik, selain kesadaran lingkungan yang harus terus dipupuk. Berikutnya, kita masuk pada bagian latar belakang dan tujuan artikel ini. Pengelolaan sampah melibatkan beberapa pihak dan kepentingan berbeda yang berperan dalam membangun sistem pengelolaan sampah kota. Penjelasan mengenai peran stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak teknis dalam pengelolaan sampah ini menjadi penting untuk menyusun model sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan sistem pengolahan sampah plastik di Kota Salatiga berdasarkan peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah plastik tersebut, yang melibatkan 4 pihak, yaitu rumah tangga sebagai penghasil sampah, pemulung sebagai agen pemilah sampah, bank sampah, dan pengepul sebagai pengolah sampah plastik, serta pemerintah sebagai pengelola sampah di Kota Salatiga. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga pada bulan Mei 2018 hingga Agustus 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode tersebut digunakan karena subjek penelitian merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah sehingga menuntut informasi yang lebih mendalam. Pada bagian perolehan data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung. Data primer dikumpulkan dengan teknik observasi serta wawancara mendalam terhadap 11 subjek penelitian. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Di sini kita akan melihat gambaran masalah persampahan di Salatiga. Persampahan termasuk ke dalam masalah sosial di Salatiga. Setiap tahun terjadi peningkatan volume sampah yang sayangnya tidak diikuti dengan peningkatan volume sampah yang terangkut. Total timbunan sampah di Kota Salatiga pada tahun 2017 mencapai 596.456,85 liter per hari. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang tampak adanya peningkatan volume sampah sekitar 169 meter kubik per hari. Komposisi sampah yang ada di Kota Salatiga selama 3 tahun terakhir disajikan pada tabel 1 pada gambar di samping. Data tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik menempati presentasi tertinggi kedua setelah sampah organik. Ini mengidentifikasikan bahwa penduduk Kota Salatiga masih mengkonsumsi plastik, meskipun konsumsinya pada tahun 2016 sedikit menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya itu alur pengelolaan sampah plastik. Seperti yang tersaji pada gambar, tahap pertama pengolahan sampah plastik dimulai dari rumah tangga yang merupakan penghasil sampah. Sampah-sampah rumah tangga biasanya dikumpulkan oleh pengangkut sampah keliling yang akan membawanya ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Sampah di TPS selanjutnya akan diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Di TPS dan TPA, sampah akan dipilah oleh pemulung yang akan menjualnya kepada pengepul. Meskipun demikian, ada pula anggota masyarakat yang sudah mau memilah sampah, lalu mengumpulkannya ke bank sampah. Plastik-plastik yang dikumpulkan pengepul selanjutnya akan dijual ke pabrik pengolah biji plastik.
Setelah diolah, biji plastik akan dibeli lagi oleh pengepul yang akan menjualnya ke pabrik pembuat barang-barang plastik. Akhirnya, plastik daur ulang tersebut akan kembali lagi kepada pengguna. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian model pengelolaan sampah di Salatiga. Pada bagian ini, saya sudah menyajikan gambar skema model pengelolaan sampah di Kota Salatiga. Skema ini menggambarkan peran masing-masing stakeholder dalam pengolahan sampah kota. Pemerintah berperan untuk memberikan edukasi untuk mengurangi konsumsi plastik dan memilah sampah secara terus-menerus kepada masyarakat melalui berbagai kesempatan. Melalui edukasi, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk memilah sampah dan dapat melakukan pengolahan sampah secara mandiri, misalnya mengomposkan sampah-sampah dapur sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah juga berperan untuk meningkatkan kapasitas bank sampah melalui kegiatan pelatihan, di samping membangun jejaring dan membantu pemasaran produk-produk bank sampah. Bank sampah dapat menjual sisa sampah yang sudah tidak dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tangan kepada pengepul. Dengan demikian, antara bank sampah dan pengepul sampah terjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya, sampah-sampah yang tidak dapat diolah lagi, baik oleh bank sampah maupun pemulung pengepul, dapat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diolah lebih lanjut atau diabukan. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel ini, yaitu sistem pengelolaan sampah plastik di Kota Salatiga melibatkan 4 pihak, yaitu rumah tangga sebagai penghasil sampah, pemulung sebagai agen pemilah sampah, bank sampah dan pengepul sebagai pengelola sampah plastik, serta pemerintah sebagai pengelola sampah Kota Salatiga. Upaya pengolahan sampah di Salatiga lebih diarahkan pada penanganan sampah dalam bentuk pakai ulang, daur ulang, dan penimbunan. Upaya mengurangi konsumsi plastik harus berhadapan dengan aspek sosial budaya masyarakat yang belum dapat beralih dari plastik, selain kesadaran lingkungan yang harus terus dipupuk. Peran pemerintah menjadi penting untuk mengedukasi masyarakat supaya dapat memilah sampah dan mengurangi perilaku menyampah, meningkatkan kapasitas bank sampah, mengelola pemulung dan pengepul, membangun kerjasama antara dua pihak tersebut, serta melakukan pengolahan akhir untuk sampah-sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi oleh bank sampah dan pengepul. Baiklah, ini adalah sumber artikel yang saya ambil dari Septiani et al. 2019 mengenai pengelolaan sampah plastik di Salatiga, praktik dan tantangan dari Jurnal Ilmu Lingkungan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan artikel ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.